Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di ruang syariah. Ini podcast perdana di channel kami di ruang syariah akan membahas topik-topik terkini yang terkait dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda yang dimaksud di sini adalah dari perspektif dari hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian perspektif dari hukum Islam. Jadi isu-isu yang akan dibahas itu akan dibahas eh, dalam dua perspektif, yakni hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, pada kali ini akan membahas yang terkait dengan pembatalan pidana mati, dan ini isu yang sudah berkembang di masyarakat khususnya terkait dengan kasus Sambo yang pada di tahap kasasi itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang dianulir menjadi hukuman seumur hidup. Nah, menariknya bahwa dalam pembatalan hukuman mati ini dibahas di masyarakat selalu menjadi pro dan kontra. Ya, pemirsa, bahwa kita tahu sama-sama bahwa kalangan yang kontra itu yang disebut dengan abolisionis, bahwa mereka menganggap mati dan hidupnya seseorang itu hanya di tangan Tuhan dan tidak akan menimbulkan efek jera dan juga bertentangan dengan HAM. Sedangkan yang pro terhadap hukuman mati sering disebut dengan retensionis, bahwa hukuman mati itu masih perlu diterapkan agar jadi hak orang lain tidak dilanggar oleh hak orang lain dan juga untuk perlindungan terhadap masyarakat. Nah, di sini sudah ada dua narasumber, ahli hukum pidana Islam dan kemudian ahli hukum pidana. Ahli hukum pidana Pak Dr. Alfitra, beliau ini sudah malang melintang di dalam dunia hukum, khususnya menjadi saksi ahli. Kemudian ada Dr. Nurul Irfan, MAG, beliau ini juga sama dalam konteks hukum pidana Islam. Nah, pertanyaan yang pertama akan saya sampaikan kepada eh, Pak Dr. Alfitra terkait dengan seberapa penting menurut Bapak hukuman mati itu diterapkan di Indonesia. Baik, kalau kita lihat di dalam pasal 10 KUHP, ada jenis pidana. Yang pertama adalah pidana mati, pidana penjara, pidana denda, kurungan, dan tutupan. Pidana mati itu merupakan pidana yang terberat yang akan dijatuhkan oleh hakim kalau perbuatan pelaku itu adalah melampaui batas kemanusiaan. Kita lihat bahwa ada 5 pasal yang sangat urgent yang kalau kita kaitkan hakim dapat menjatuhkan pidana mati. Pertama adalah pasal 104 atau disebut dengan makar dengan cara menghilangkan nyawa presiden. Yang kedua adalah pasal 111 KUHP itu yang berhubungan dengan permusuhan dengan negara lain atau memasukkan permusuhan dengan pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah pasal 124 yaitu penentuan tentara, masuk tentara Indonesia melawan pemerintah atau tentara negara lain. Yang ketiga adalah pasal 140 yaitu makar untuk memperkerjakan atau pelaksanaan dalam negara sendiri. Yang kelima adalah 340 atau pembunuhan berencana. Kenapa pidana mati ini dapat dilakukan? Karena menurut pendapat saya, kita lah negara Indonesia, meskipun pro dan kontra itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, tetapi saya sebagai bangsa Indonesia dan sebagai orang akademisi, pidana mati itu tetap dilaksanakan atau diterapkan bagi pelaku-pelaku yang melanggar undang-undang atau kejahatan-kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP. Gitu. Kalau misalkan gini Pak, kan kalangan yang kontra itu selalu mengatakan selain tadi soal HAM bahwa hak mati itu adalah hak Tuhan, tapi banyak kasus-kasus di Indonesia itu orang terpidana mati itu dihukum 2 kali gitu. Bahkan sampai meninggal tidak diskusi. Dia sudah di penjara 20 tahun kemudian dieksekusi. Karena ini kan 2 kali kena tindak pidana, itu bagaimana pandangan? Ya.
Pidana Indonesia berbeda dengan Jepang. Kalau Jepang tuh dijatuhi pidana mati, ya dia dieksekusi. Tetapi kalau Indonesia dikatakan pidana ganda namanya. Pidana ganda itulah selama proses apabila seseorang terdakwa ini dijatuhkan pidana kepada oleh hakim, maka mereka itu masih mempunyai upaya hukum, baik banding, kasasi, upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa. Maka selama dia itu mengajukan kasasi, maka statusnya tetap menjadi terdakwa. Tetapi kalau sudah menjadi udah putusan PK, maka statusnya sudah menjadi terpidana. Tetapi dia tetap belum dieksekusi. Nah, eksekusi inilah menunggu batas waktu yang ditentukan oleh kejaksaan. Ya, maka kejaksaan sebagai eksekutor tentu dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim, baik judek faksi maupun judek juris, itu mempunyai implikasi yang sangat menguntungkan bagi terpidana atau tidak. Nah, langkah-langkah inilah umumnya kenapa kita di Indonesia ini dikatakan hukuman pidana mati bagi terpidana itu dia dikatakan menjalankan pidana ganda. Di samping dia menjalankan akan dieksekusi mati, tetapi dia sangat lama sekali proses eksekusi mati itu bisa. Kalau sebelum tahun 2000 itu hampir 15 tahun bahkan 20 tahun baru dieksekusi. Kenapa? Karena dia masih menunggu upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Inilah dampaknya yang dikatakan sebagai pidana ganda. Ini berbeda sekali dengan Jepang atau di Korea. Kalau orang itu dijatuhi pidana mati, ya langsung dieksekusi, maka upaya-upaya itu tidak akan ada bagi negara-negara tersebut. Tapi ketika sudah divonis mati, langsung diskusi. Langsung diskusi. Jadi kita di Indonesia karena memang ada proses yang begitu panjang, sehingga memang ada double pemidanaan itu Pak Dokter. Betul. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang tadi Pak Dr. Nur Irfan dalam konteks pandangan hukum Islam, bahwa tadi kan seberapa penting dalam Islam itu, bagaimana menurut Pak Dr. Nur? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam perspektif hukum pidana Islam yang sering dikenal dengan fikih jinayah, pidana mati itu ada dalam 3 kategori yang ini semuanya penting. Dalam kategori kisos, dalam kategori hudud, dan dalam kategori takzir. Jadi tidak benar kalau kemudian takzir pasti selalu ringan. Jadi untuk yang masuk dalam ranah kisos adalah orang yang membunuh secara sengaja terencana. Itu kisos. Malah kalau pihak yang terbunuh itu tidak bisa melawan sama sekali, betul-betul lemah posisinya, dia masuk dalam kategori pembunuhan secara ghilah. Ya, ghilah itu artinya ya kejam sekali, dia membunuh seorang anak kecil, atau membunuh orang yang sedang pingsan, atau membunuh orang yang sedang tertidur gitu. Nah, itu tidak ada pemaafan, wajib dikisos. Nah, kalau pembunuhannya bukan pada orang yang tidak bisa melakukan pembelaan sama sekali, itu masuk dalam kategori qatlul amdi atau pembunuhan sengaja terencana. Itu pun kisos. Tetapi bedanya kalau qatlul ghilah tidak ada maaf, harus dikisos. Ya, kisos itu balas gitu. Tapi kalau yang qatlul amdi saja itu ada pemaafan kalau bisa dimaafkan, kalau memang bisa dibatalkan gitu hukuman mati itu kalau dimaafkan oleh keluarga korban. Yang ini didasarkan atas satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Jadi diwajibkan atas kalian bagi orang yang beriman hukuman kisos dalam soal pembunuhan. Merdeka dengan merdeka, hamba saya dengan saya, wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, maka yang memberi maaf mengikuti dengan cara baik. Sudah memaafkan, jangan dendam. Dan yang diberi maaf cepat membayar diatnya, ganti rugi nyawa itu. Itu kalau zaman Nabi 100 ekor unta. Kalau sekarang satu ekor unta itu 20 juta, berarti 1 miliar. Nah, itu satu dalam kategori kisos. Kalau dalam kategori hudud ada dalam 4 atau 5 macam gitu ya.
Satu, zina muhson, sudah punya suami berzina. Kalau dalam Islam, atau sudah punya istri tetap melakukan perzinahan, itu hukumnya rajam, hukuman mati. Yang kedua, dalam soal melakukan pemberontakan, tadi yang disebutkan makar. Nah, jadi ini relevan dengan yang tadi Pak Dr. Afidhar sampaikan. Di dalam hal makar, kemudian dalam hal murtad. Murtad mirip dengan makar karena dia keluar dari Islam, bergabung pada kelompok lain, lalu menghancurkan Islam. 111. Itu makar juga. Ya, kemudian dalam soal pemberontakan, itu mirip juga, atau juga perampokan, ya, perampokan yang sadis itu bisa dihukum. Jadi dalam kategori kisos ada, kategori hudud ada, dalam kategori takzir itu pun ada juga. Oleh karenanya tindak pidana korupsi itu sanksinya takzir, supaya jangan disamakan dengan pencurian. Kalau sama berarti kan melanggar kaidah hukum pidana yang mengkiaskan atau menganalogikan di antara kaidah turunan dari asas legalitas itu adalah larangan analogi. Itulah karena tidak disamakan dengan mencuri, dia sifatnya khusus, unsur pidana juga beda kalau korupsi. Oleh karenanya sebetulnya hukum pidana Islam sangat relevan, cocok dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun nomor 31 tahun 99 ya, untuk 2020 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati, dalam keadaan tertentu korupsi dilakukan, pidana mati bisa dijatuhkan. Nah, itulah, jadi didukung melalui adanya hukuman mati. Oke, Pak Dokter, terkait dengan proses tadi kan disampaikan dalam konteks hukum pidana Islam itu ada proses yang begitu panjang sehingga terpidana itu dikenakan double pemidanaan, ganda pemidanaan. Apakah di dalam konteks tadi hukum Islam prosesnya itu ada yang berbeda atau tidak dengan tadi kan ada hal-hal yang sama dengan hukum yang berlaku di Indonesia kan, ya, soal korupsi, tindak pidana mati, soal makar dan seterusnya. Nah, tapi kalau dalam proses itu apakah dia modelnya itu hampir sama dengan yang berlaku di Indonesia atau tidak? Ada kemiripan, walaupun tidak sama persis. Kalau kita ada pengadilan negeri, lalu pengadilan tinggi negeri, lalu kasasi gitu ya. Kalau dalam hukum Islam tentu tidak sedetail itu, tapi hanya seandainya ada pemaafan dari pihak korban, keluarga korban itu memaafkan tindak pidana yang dilakukan, maka bisa berubah menjadi hukuman yang ganti rugi. Jadi dalam konteks hukum pidana Islam sendiri ada juga peringanan gitu ya, pembatalan pemidanaan apabila itu tadi apabila ada maaf dari keluarga korban. Apakah maaf itu menjadi syarat mutlak untuk tadi mengubah pemidanaan ketika sudah dijatuhkan oleh hakim? Apakah hakim tadi putusan hakim, vonis hakim itu bergantung maaf daripada keluarga korban? Itu bagaimana? Betul. Jadi akan sangat tergantung pada ada atau tidak pihak keluarga yang memaafkan. Sampai kemudian dalam satu kasus di Saudi itu ada yang ditunggu sampai 5 tahun karena di antara keluarga ada yang masih kecil. Ketika sudah dewasa ditanya apakah Anda memaafkan, dengan kasus nenek yang dulu dibunuh seperti itu. Lah ketika dia misalnya memaafkan, nanti akan dipertimbangkan dan dibatalkan tuh sanksi pidana mati itu. Apakah maaf saja Pak? Maaf atau ada hal lain gitu ya? Pertama, keluarga korban memaafkan. Nah, setelah memaafkan, itu Al-Quran menyebutkan kan, faman ufiyahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Artinya kalau sudah memaafkan jangan menuntut, jangan dendam gitu lah. Pihak yang dimaafkan, artinya pelaku ini ya, itu mengikuti dengan cara baik, artinya membayar diat. Nah, seperti itu konsepnya. Kalau ketentuannya itu apakah ditentukan oleh hakim atau ditentukan oleh keluarga korban untuk menentukan diat, besaran diat tadi? Enggak, kalau itu sudah ada dalam pasal ya, pasal yang dalam hadis Nabi yang disebutkan mi'atun minal ibil itu 100 ekor unta, sehingga itu sama dengan pasal kita ya, pasal KUHP. Jadi dalam kategori regulasinya sudah seperti itu, makanya bukan tidak bisa dinego. Nanti poin yang saya dapat tadi dijelaskan oleh orang-orang itu adalah maaf itu bisa mengubah pemidanaan kan, ya? Kalau dia mati bisa jadi
jadi bebas Ya, ketika bebas. dimaafkan oleh keluarga korban, kemudian ada diat di sana kan. Dalam konteks hukum pidana Islam, Pak Dr. Fitra, apakah maaf itu bisa meringankan hukuman apa tidak? Oke, tentu kalau kita lihat di dalam proses upaya hukum di Indonesia dikatakan dengan grasi dan amnesti ya. Tetapi dalam hukum Islam itu dikatakan sebagai lembaga pemaaf ya. Di Arab Saudi itu ada nama lembaga pemaaf, maka lembaga pemaaf inilah yang mendatangi para ahli waris atau keluarga korban. Maka mau nggak dia memaafkan seperti yang dicontohkan oleh Pak Dr. Ivan tadi, itu ada sesuatu hal yang perpanjangan tangan lembaga pemaaf. Di Indonesia itu tidak resmi lembaga pemaafnya, tetapilah presiden memberikan ampunan atau pemaaf. Maka kalau kita lihat di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 ayat 2, presiden dengan persetujuan DPR presiden dengan persetujuan Mahkamah Agung berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi. Dan ayat 2-nya dikatakan presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berhak memberikan amnesti dan abolisi. Maka keluar lembaga ini bukan lembaga pemaaf dia, tapi kita kan lembaga pengampun namanya. Lembaga pengampunnya katakan pengampunan secara politik maupun pengampunan hukuman. Tetapi kalau di Arab Saudi itu betul-betul ada real lembaga pemaaf. Maka lembaga pemaaf inilah yang datang ke rumah penduduk atau rumah korban meminta maaf, dimaafkan nggak? Kalau dimaafkan, ya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dr. Ivan. Nah, sehingga bagaimana kita melihat dalam satu proses menunggu proses eksekusi yang akan dilakukan itu, apakah benar-benar diampuni oleh presiden atau dimaafkan secara politik hukumnya atau tidak? Ini tentu ada satu prosedur yang kalau kita lihat itu tidak menghitung hari, tetapi berhitung tahun. Ya berapa tahun dia mengajukan, contohnya sekarang ini berbeda sebelum tahun 2000. Kalau sekarang ini itu hitungan bulan. Kalau dulu hitungan banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu sekitar 3 bulan bisa selesai. Di pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung itu 6 bulan atau 9 bulan paling lama. Dan PK itu sekitar 1 tahun bisa selesai. Kalau dulu itu puluhan tahun. Nah ini ada suatu paradigma yang di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan pelaksanaan sistem peradilan kriminal justice system itu dalam kasus-kasus tertentu itu harus cepat diselesaikan. Contohnya kasus Sambo, atau kasus tindak pidana korupsi, atau kasus tindak pidana narkotika, atau kasus tindak pidana terorisme. Itu cepat proses hukumannya. Oke, tadi Bapak singgung soal kasus Sambo, kan kita tahu bahwa proses itu menjadi perhatian publik gitu ya, dan begitu panjang dan disiarkan secara live dan gitu ya. Nah, bukan di tingkat pertama hakim memvonisnya itu pidana mati, kemudian diperkuat oleh banding. Di kasasi tiba-tiba Mahkamah Agung ya membatalkan dan mengubah putusannya menjadi hukuman seumur hidup. Dan yang menarik itu hakim dalam konteks ini Hakim Agung di kasasi itu menolak tapi mengubah putusannya. Kan biasanya kan kalau menolak berarti memperkuat putusan sebelumnya begitu. Itu bagaimana pandangan? Memang begini, dalam satu proses hukum bahwa dikatakan banding kasasi itu namanya apel revisi, artinya menerima dan menolak. Kalau Mahkamah Agung apel revisi juga ada, tapi dia bisa membuat putusan baru. Nah, kalau kita analisis dari suatu proses hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah sama-sama menguatkan di mana yudik faksi tersebut menguatkan putusan yang diberikan oleh pengadilan tinggi, oleh pengadilan negeri. Tetapi Mahkamah Agung itu malah membuat putusan baru. Itu ada dasar hukumnya. Dalam hukum acara kita menghormati bahwa merevisi putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atau yudik faksi dan yudik juris tadi itu memang kewenangan dari Mahkamah Agung. Dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Nah, konsekuensinya adalah kita kembali kepada keadilan hukum dalam masyarakat. Apakah masyarakat menilai suatu putusan itu sesuai dengan keadilan dalam masyarakat atau tidak? Kita sebagai orang akademisi ataupun kita sebagai orang akademisi, kita tentu melihat secara objektif dari putusan tersebut. Maka itulah yang dikatakan putusan hukum.
Itu yang katakan keadilan. Tetapi kalau kita tanyakan kepada ahli waris dari Joshua, ini tidak adil. Nah, tetapi dalam konteks orang akademisi, kita tidak boleh melihat dalam konteks yang lain. Apakah ini disuap, apakah ini diintervensi. Ya, kita orang akademisi tidak boleh mengatakan demikian. Tapi inilah namanya proses hukum. Maka proses hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, itulah satu proses yuridis, satu proses hukumnya. Berarti apa yang dilakukan oleh hakim kasasi itu hal-hal yang lumrah dilakukan gitu, Pak Dokter ya? Mengubah putusan atau bisa jadi memperkuat putusan sebelumnya. Ya, maka di sini kita lihat bahwa dissenting opinion dari 5 hakim, maka 3 hakim mengatakan setuju dirubah, tapi 2 hakim mengatakan tidak setuju. Hal semacam ini yang dikatakan dengan ada penilaian-penilaian apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah sesuai atau tidak. Maka hakim Mahkamah Agung, kalau hakim Mahkamah Agung itu kalau nggak salah, dia juga masuk hakim karir. Cuma kalau PK nanti di situ ada hakim karir, ada hakim non karir yang menilai. Terakhir untuk terkait dengan kasus Sambo tadi mungkin Pak Dr. Ridwan, kalau dalam Islam tadi kan ada maaf itu datang dari keluarga korban. Sedangkan kalau kasus ini kan yang terjadi di Indonesia itu malah hakim yang mengubah. Kalau dalam konteks di hukum pidana Islam, bisa nggak hakim tanpa tadi ada campur tangan daripada pihak keluarga korban itu bisa mengubah tadi kalau ada proses peradilan tadi? Ini yang berbeda ya, dalam prinsip hukum pidana Islam itu tampaknya hukum pidana Islam lebih memihak pada keluarga korban. Ya, selama keluarga korban tidak memberi maaf, maka tetap dieksekusi mati atau diputuskan mati. Ketika keluarga korban memaafkan, itu hakim kalah. Ya, pasal-pasal termasuk kesepakatan hakim-hakim itu harus mengikuti apa yang dimaui oleh korban. Nah, dalam hal ini malah ada satu kaidah sebetulnya tanpa melihat bukannya memperbandingkan dan apalagi menyalahkan, memang kondisi hukum kita seperti itu, bahwa al-istihad la yang kudu bil istihad. Jadi keputusan hakim tidak bisa dibatalkan oleh keputusan hakim yang lain, walaupun beda tingkat. Oleh karenanya dalam mekanisme hakim di Indonesia, di dalam hukum pidana Islam itu satu saja, satu majelis kesepakatan langsung, begitu. Tidak ada itu kalau konsep awalnya. Tapi apakah sekarang di Saudi ada seperti kita tingkat kasasi atau tingkat pengadilan tinggi kemudian ke kasasi atau tidak? Saya tidak tahu persis. Tapi intinya sebetulnya istihad hakim tidak bisa dibatalkan oleh hakim yang lain, serta hak korban sangat dihargai. Di dalam konteks hukum Islam tadi itu betul-betul melihat dari sisi korban. Ya, kalau di hukum kita di Indonesia mungkin yang disebut dengan reserve justice, Pak Dokter, ya. Tapi penyelesaiannya kan di luar pengadilan. Tapi dalam konteks Islam tadi disebutkan bahwa ada ketergantungan kepada pihak korban, pelaku ataupun keluarga kan gitu ya. Oke, kira itu cukup.